Sekilas info Bapak Ibu, Festival Mangga Toba 2021 menuju UMKM Samosir Industri Wisata yang telah berlangsung mulai tanggal 28 Mei sampai dengan tanggal 3 Juni tahun 2021 di Desa Silimalombu, Kecamatan Onanrunggu, Kabupaten Samosir, secara resmi ditutup Bupati Samosir yang diwakili Kepala Dinas Budpora Wasten Simbolon, didampingi Kepala Dinas Kominfo Rohani Bakara. Turut hadir dalam acara tersebut, perwakilan BPODT Nelson Sihombing, Camat Onanrunggu, dan Kepala Desa Silimalombu. Penggagas Festival Mangga Toba, Ratnauli Gultom, menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung berlangsungnya acara Festival Mangga Toba 2021. Dalam laporannya, Ratnauli Gultom menyampaikan bahwa salah satu produk olahan dari buah mangga yang diminati pengunjung adalah wine mangga. Bahkan beberapa wisatawan Cina mengapresiasi produk wine Silimalombu dengan membeli wine mangga dengan jumlah yang cukup banyak untuk membantu memasarkan kepada keluarga mereka. Tidak hanya wine mangga, produk olahan yang lain yang diminati adalah es krim mangga. Beberapa pengunjung juga berminat bekerja sama untuk pemesanan es krim mangga. Karena itu Ratnauli Gultom berharap dengan terlaksananya Festival Mangga Toba ini dapat menjadi suatu produk unggulan di kawasan Danau Toba, ujar Ratna. Dalam sambutannya, Bupati Samosir yang diwakili oleh Kadis Budpora Wasten Simbolon menyampaikan selamat dan sukses atas terselenggaranya Festival Mangga Toba 2021. Semoga dengan terlaksananya Festival Mangga ini dapat menjadi ikon baru produk unggulan olahan mangga yang ada di Kabupaten Samosir. Pemerintah daerah berharap kepada Ratnauli Gultom untuk eksis mempertahankan eksistensi Festival Mangga Toba sebagai pelopor penggagas produk olahan menjadi bernilai tambah. Berikut sambutan dan pesan-pesan pada penutupan Festival Mangga Toba 2021. Informasi ini disampaikan Diskominfo Kabupaten Samosir. Ini yang kami lakukan. Jadi ketika ada undangan dari Ibu Ratna sebagai panitia, kami menyambut acara ini dan kami membantu seadanya acara ini dalam rangka memotivasi betapa inovasi yang dilakukan Ibu Ratna dan panitia ini sungguh sangat luar biasa. Ini baru kita pernah mendengar ada namanya Festival Mangga. Ini kita sangat menghormati dan menghargai panitia yang punya inovasi seperti ini. Kami tahu bahwa sebelumnya nama desa ini sudah sangat terkenal. Di saat Raja Belanda mengunjungi desa ini. Desa ini menjadi desa yang luar biasa. Saya tahu beberapa tempat ditawarkan untuk Raja Belanda. Tetapi Raja Belanda memilih desa ini untuk dikunjungi. Jadi pada Bapak Nelson sebagai perwakilan dari BPODT, kemajuan pariwisata ada 3 hal: aksesibilitas, amenitas, dan atraksi. Ini kita anggaplah atraksi, Pak, ya kan? Atraksi ada untuk menciptakan penganan-penganan ataupun snack-snack ataupun bahkan wine seperti ini dari mangga, dan supaya ini semakin bisa bertumbuh dan berkembang, tahun berikutnya kita libatkan organisasi-organisasi pemuda, ya kan? Kemudian bisa juga kita libatkan dari desa-desa, kita atraksi ini selain festival kita menjadikan sebuah lomba. Nah, jadi inilah yang kami mohonkan kepada Bapak Nelson dari BPODT, bila memungkinkan dari anggaran dari Kementerian Pariwisata yang Bapak bidangi, Bapaklah misalnya atau BPODT lah yang menjadi penyandang dana atau penyedia dana, agar acara ini bisa menjadi meluas dan semakin tambah berkembang. Itu maksudnya mungkin yang boleh kami sampaikan kepada Bapak Nelson sebagai perwakilan dari BPODT. Nah, kepada Ibu Ratna, dari segi komunikasi, kalau kita data ataupun kita inventarisasi komunikasi respon 99% semua mendukung Ibu Ratna. Ya, tepuk tangan dulu untuk Ibu Ratna. Jadi harapan kami Kominfo ini kami siap untuk mendukung dari segi publikasinya,
Dan jangan ibu merasa kendor ataupun merasa surut, karena pada saat ini dari pemerintah belum ada semacam pendampingan dana. Ini karena DIPA kita masih berlaku yang dianggarkan di tahun 2020. Jadi tidak ada celah mungkin ya, karena saya bukan TAPD. Nah, jadi inilah mungkin harapan kami kepada Bapak BODT agar Festival Mangga ini bertumbuh dan berkembang. Mohon sedikit ada stimulan dari segi dana ya untuk 2022 karena sudah diinisiasi oleh Ibu Ratna. Nah, inilah mungkin sedikit saran yang boleh saya sampaikan, dan dengan rasa hormat saya ucapkan terima kasih untuk kita semua hadir di sini. Terima kasih, Horas. Apa yang disampaikan Ibu Kominfo tadi, bahwa banyak penuhan yang terjadi di Ahai, di Muara, di Baim Isira Manggaon, Merluba Belga, Merluba Tetis, Merluba Alek, pengolahannya nggak ada. Saya khawatir itu terjadi di sana. Hanya mempertontonkan buah mangga yang lebih bagus, yang lebih mulus, lebih manis, bagaimana rasanya, tapi untuk pengolahannya industri pengolahan belum ada. Nah, Ibu lah satu-satunya sejak Indonesia merdeka, termasuk setelah saya lahir di Kabupaten Samosir ini, saya sekarang Ibu 53 tahun. Belum pernah ada festival mangga di Samosir yang saya ingat. Tepuk tangan dulu. Kalau untuk Sumatera Utara, belum pernah ada festival mangga kecuali yang disampaikan Ibu Bakara, tetapi pengolahannya belum. Jadi tidak industri hilir, industri hulu tidak dipadukan. Nah, karena itulah kami sangat berharap dan bangga bahwa festival mangga ini menjadi satu aktivitas yang harus kita junjung tinggi. Dan saya jadi teringat waktu penjabaran visi misi Pak Bupati di debat di Medan. Salah satu visi misinya Pak Bupati yang terpilih sekarang adalah menggowai. Salah satu itu. Dan bayangan saya inilah akan menjadi cikal bakalnya supaya berguna, kan gitu. Nah, jadi pantas kegiatan ini untuk kita lanjutkan untuk berguna ke depan. Artinya kita jangan bawa ke arus politik. Ini saat ini saya berada adalah bagian dari pemerintah yang memang harus mengaku kelemahan kami saat itu. Pendampingan dari kami sangat lemah. Fasilitasi juga sangat lemah. Belum fokus secara maksimal untuk melakukan suatu pendampingan agar betul-betul suatu produk itu dapat mempunyai daya jual yang tinggi. Ulos juga masih, kalau ulos mau kita bilang ulos karonya Bu yang di abasan. Nah, sekarang kita lagi menggalak-galakkan ulos yang alami. Dan sudah bekerja sama kita Pak orang tua kami dengan Toba Tenun yang mempunyai yayasan itu adalah anak paling kecil daripada putri kecil dari Pak Luhut bin Sarpanjaitan. Ya? Digital Tenun. Jabubon ada omolo anak yayasan naik. Dan sekarang lagi dilaksanakan itu di Kota Tinggi untuk pembinaan lanjutan. Ada sekarang, saya tadi baru membuka di sana, dari situ saya meluncur ke sini, makanya agak terlambat. Jadi kalau boleh yang tiga ini menjadi unggulan kita, kacang, mangga, dan ulos yang alami, bukan ulos yang untuk ulos taro, bukan. Ulos yang alami bagian daripada ciri khas Kabupaten Samosir ini. Itu harapan kita. Tetapi tantangan kita ke depan, Ibu Ratna, saya melihat mangga kita ini masih warisan. Semua yang mangga yang ada di Kabupaten Samosir ini dan di daerah lain juga seputaran Danau Toba masih warisan. Belum ada saya lihat yang baru tumbuh, yang kita pelihara sendiri, yang kita tanam sendiri. Apa yang disampaikan Pak orang tua kita tadi benar adanya. Nah, tantangan kita apa? Ini belum disentuh teknologi, sehingga tidak bisa kita rekayasa berapa kali dia berbuah 1 tahun. Harusnya ini harus ada kajian dari pertanian atau dari LIPI atau dari mana lah nanti, agar ini bisa berbuah minimal 2 kali setahun. Ini kita akan pasrah ke alamnya.
dikasih alam tumbuh ini, dikasih mangga pada tiba musimnya pada saatnya, ya jadilah dia. Tetapi saya pikir program kita ke depan tidak hanya sebatas menunggu, tetapi dia harus bisa kita berdayakan berbuah dua hari satu tahun. Replanting atau apa namanya, atau mungkin ada keahlian lain. Mungkin ini tugasnya Pak. Enggak, tadi sudah diproklamirkan tadi Pak Marguna yang menjadi menghadapi tantangan ini. Karena terus terang saya yang saya khawatirkan itu dua hal itu. Yang pertama tidak continue, yang kedua bisa diambil orang. Kalau ibu tidak kalau istilah Batakna kalau meriak-riak. Nah, jangan sampai ini diambil orang, karena ini sudah momen yang paling berharga, paling tinggi daya jualnya sekarang. Nah, jangan sampai diambil orang, ya ibu ya. Nah, terkait dengan itu tadi, mungkin Pak Jenderal kita yakin saya ada teknologi yang beliau tahu tentang bagaimana untuk membuat mangga ini tidak hanya berbuah satu kali setahun, sehingga bisa tetap dia berkelanjutan dan dapat memberikan hasil yang maksimal, gitu ya. Dan saya yakini itu. Saya yakini pasti bisa 2 kali setahun. Atau mungkin ada panen besar, ada panen kecil. Nah, ini kita sekarang ini panen besar. Habis ini nanti nggak ada lagi. Nah, harapan kita seperti itu, atau mungkin nanti seperti apa teknologinya, ini perlu ini tantangan kita, Pak Ibu Kabid Kominfo, tantangan kita ke depan, nanti kita melapor ke Pak Bupati juga. Saya memohon ridho kepada Tuhan Yang Maha Kuasa bahwa Festival Mangga Toba hari ini tanggal 3 Juni 2021 resmi kami tutup. Demikian, terima kasih, kembali ke pembawa acara.